Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober tahun 2024, saya akan mengomentari Puan Maharani terpilih lagi Ketua DPR setelah Presiden Jokowi hilang pengaruhnya. Puan Maharani sudah berhasil memimpin lembaga DPR dapat berjalan dengan baik tanpa ada permasalahan yang berarti selama memimpin lembaga Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Selanjutnya Puan Maharani kembali terpilih yang kedua kalinya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Terpilihnya Puan Maharani sebagai Ketua DPR sebagai pertanda pengaruh Presiden Joko Widodo sudah hilang di mata aparat negara dan partai politik dan masyarakat. Karena selama ini Presiden Joko Widodo terhitung sejak tahun 2022 bisa mengendalikan Dewan Perwakilan Rakyat. Terlebih dalam waktu 3 bulan, DPR bisa membuat undang-undang perpindahan ibu kota negara ke Pasir Penajam, Kalimantan Timur. Biasanya untuk membuat undang-undang perpindahan ibu kota negara ke suatu tempat lain membutuhkan waktu yang lama. Dengan demikian juga dengan cawe-cawe Presiden Joko Widodo dapat menyatukan 8 partai politik dalam satu dukungan disebut Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Hanya Partai Demokrasi Indonesia yang tidak mendukung KIM Plus sehingga PDIP dikucilkan Presiden Joko Widodo, sehingga semua anggota DPR sangat hormat kepada Presiden Joko Widodo dan semua perintahnya ditaati anggota DPR. Juga Balik Legislatif membuat aturan terkait penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden, membuat aturannya sesuai kehendak Presiden Joko Widodo, terlebih saat di mana lewat Ketua Mahkamah Agung merevisi masalah umur dari umur 30 tahun dihitung sejak pendaftaran. Berakibat Kaisang Pangarep tidak memenuhi syarat calon wakil gubernur dan calon gubernur karena umurnya masih kurang beberapa bulan untuk 30 tahun. Dan setelah direvisi Ketua Mahkamah Agung, syarat calon wakil gubernur dan calon wakil gubernur menjadikan berumur 30 tahun dihitung sejak pelantikan. Maka Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Dan besarnya kekuasaan Presiden Joko Widodo menjadikan sebagai calon wakil presiden umurnya baru 35 tahun, padahal syarat umur calon wakil presiden minimal berumur 40 tahun. Presiden Joko Widodo memanfaatkan kekuasaannya yang besar tersebut mendesak dengan meminta besannya Anwar Usman menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden atas desakan permintaan Presiden Joko Widodo. Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden, padahal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah yang melanggar hukum terkait masalah umur. Belum berumur 40 tahun bisa menjadi calon wakil presiden. Hanya disayangkan semua aparat negara, terlebih aparat penegak hukum, baik jajaran kepolisian, Jaksa Agung, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak ada yang berani menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 tidak sah, karena semua aparat negara dan aparat penegak hukum tidak ada yang berani berseberangan dengan Presiden Joko Widodo, mengingat besarnya pengaruhnya atau kekuasaannya. Bila sampai ada aparat negara dan aparat penegak hukum berani berseberangan, dengan besarnya kemungkinan akan dicopot jabatannya, diganti dengan orang lain yang sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Akibatnya,
Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi memenuhi permintaan Presiden Joko Widodo. Demikian juga Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU secara terpaksa menerima Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024, pengaruh Presiden Joko Widodo sudah hancur di mata aparat negara, partai politik, terlebih anggota DPR, Komisi Pemilihan Umum, antara lain. Sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 yang berseberangan dengan aturan balik DPR supaya merevisi dengan aturan pemilihan umum dalam rangka pemilihan calon wakil presiden yang berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024. Mengingat dalam rapat paripurna pertama yang hadir dalam rapat paripurna tidak memenuhi syarat minimal 50% lebih satu orang, lalu ditunda sore harinya tetap tidak memenuhi quorum, maka anggota DPR yang dipimpin Dasko menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2023 yang sebagai syarat bahwa semua partai politik baik yang lolos ke Senayan maupun partai politik yang tidak lolos ke Senayan dapat mengusung calon kepala daerah sebagai calon gubernur, calon bupati, calon wali kota dengan syarat 7,5%. Sebelumnya hasil balik di legislatif hanya partai politik yang lolos ke Senayan yang boleh mengusung calon kepala daerah sebagai calon gubernur, calon bupati, calon wali kota. Demikian juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024 bahwa syarat calon gubernur dan calon wakil gubernur berumur 30 tahun. Sejak pendaftaran, berakibat Kaisang Pangarap tidak memenuhi syarat calon gubernur dan calon wakil gubernur. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan banyak diuntungkan dapat mengusung sendiri calon kepala daerah sebagai calon wakil gubernur, calon bupati, calon wali kota. Sebelumnya tidak bisa mengusung calon kepala daerah di samping suaranya 15% yang tidak cukup sebagai syarat threshold sebesar 20%, dan semua partai politik sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Tidak ada yang mau bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk memenuhi syarat threshold sebesar 20% tersebut. Semua partai politik pendukung Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus sudah tidak kompak, sudah ada yang mendukung partai politik yang lain. 4. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 adalah tidak sah terkait masalah Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden masih berumur 35 tahun, padahal calon wakil presiden harus berumur minimal 40 tahun. Sampai ada yang menggugat Gibran Rakabuming terkait masalah umur kepada Peradilan Tata Usaha Negara yang menunggu putusannya tanggal 10 Oktober. Kemungkinan besar dibatalkan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Ditambah lagi calon presiden Prabowo Subianto saat ini kurang bersahabat dengan Presiden Joko Widodo, suka berbeda kebijaksanaannya terkait mengelola sumber alam, karena Presiden Joko Widodo setuju tambang pasir laut diekspor ke negara lain, sedangkan calon presiden Prabowo Subianto tidak setuju tambang pasir laut untuk diekspor ke luar negeri, karena sama saja merusak lingkungan hidup di Indonesia. Ditambah lagi perbuatan anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, lewat akun pupu papanya sering menjelek-jelekkan keluarga Prabowo Subianto yang menyatakan lewat cuitannya Prabowo Subianto mantan pecatan militer dapat uang pensiun dari negara. Maksud ejekan tersebut seharusnya bila dipecat dari militer tidak boleh dapat uang pensiun dari negara. Menuding anak Prabowo Subianto bekerjanya kebanci-kebancian,
keluarganya tidak bahagia karena bercerai dengan istrinya, anak mantan Presiden Soeharto. Atas semua cuitan tersebut Prabowo Subianto sangat marah sampai ada keinginan Prabowo Subianto bahwa Gibran Rakabuming tidak dilantik menjadi wakil presiden yang diganti dengan Puan Maharani sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Semua perbuatan Presiden Joko Widodo di atas membuat jatuh nama baik Presiden Joko Widodo terlebih di mata anggota DPR dan partai politik, pejabat lain berakibat tidak bisa ngatur-ngatur aparat negara sesuai kehendaknya, berakibat Puan Maharani terpilih kedua kali jadi anggota DPR. Bila pengaruh Presiden Joko Widodo masih kuat terlebih kepada anggota DPR, tidak mungkin Puan Maharani terpilih jadi ketua DPR. Diduga yang terpilih Erlangga Hartarto selaku ketua umum Partai Golkar merangkap jabatan Menteri Koordinator Perekonomian. Harapan saya sudah tepat Puan Maharani terpilih jadi ketua DPR kedua kalinya, mengingat kinerjanya cukup baik karena semua partai politik erat hubungannya dengan Puan Maharani yang tidak terlepas jatuhnya nama Presiden Joko Widodo di mata anggota DPR berakibat tidak dihormati lagi baik di mata DPR, partai politik, dan masyarakat. Sekian dan terima kasih.